Nikel memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan manusia, di mana hampir semua produk yang ada berasal dari nikel. Salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia adalah Indonesia. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak pabrik-pabrik smelter nikel yang dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Dan berikut adalah proses singkat pengolahan nikel. Nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan, dan nikel ini memiliki sifat ulet serta tahan terhadap korosi. Nikel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2/3 atau sekitar 70% nikel yang diproduksi digunakan untuk membuat stainless steel atau baja tahan karat. Mulai dari sendok garpu hingga pesawat luar angkasa terbuat dari campuran nikel. Manfaat nikel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai. Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium-ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nikel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik seperti smartphone, laptop, hingga mobil listrik. Ada beberapa alasan mengapa nikel banyak dipakai dalam baterai mobil listrik, yakni dikarenakan logam tersebut memberikan kapasitas penyimpanan energi yang tinggi. Dengan semua keunggulannya tersebut, baterai yang digunakan dalam mobil listrik akan berukuran kecil, lebih ringan, sehingga sangat nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh ketika menggunakan mobil listrik. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, nikel menjadi salah satu topik perbincangan hangat di seluruh dunia. Dan semakin tahun, nikel digadang-gadang akan menjadi komoditas masa depan, serta nikel ini menjadi pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Pada tahun 2030 mendatang, sebanyak 20% dari total konsumsi nikel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai sistem penyimpanan energi. Untuk di pasar, nikel terbagi menjadi dua jenis, yaitu nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Nikel kelas 1 memiliki kadar di atas 99,8%, digunakan untuk banyak produk seperti komponen baterai mobil listrik. Sementara nikel kelas 2 dengan kadar di bawah 99,8% banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel. Sedangkan biji nikel sendiri memiliki dua jenis, yaitu nikel sulfida dan nikel laterite. Pada umumnya, nikel sulfida ini banyak berada di belahan bumi subtropis, sedangkan laterite berada di khatulistiwa atau ekuator seperti di Indonesia, Brasil, Australia, dan Filipina. Saat ini Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel di dunia yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nikel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Serta Indonesia ini merupakan produsen nikel yang terbesar di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah, mulai 1 Januari tahun 2020, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Dengan adanya larangan ekspor nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Biji nikel dari hasil tambang yang masih berupa bahan raw material atau bahan mentah harus diolah di Indonesia, setelah diolah barulah bisa diekspor ke luar negeri. Beberapa fasilitas pengolahan nikel di Indonesia, antara lain yaitu smelter nikel di Pulau Obi. Sentra pengolahan biji nikel HPAL berbasis teknologi hidrometalurgi ini akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik. Smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas berikutnya ada kawasan industri Morowali. Pada kawasan industri Morowali ini memiliki luas sekitar 2.000 hektar. Kawasan industri ini menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Di kawasan industri Morowali ini juga dilengkapi dengan struktur yang lengkap dan modern. Terdapat 3 pabrik pengolahan dan pemurnian yang berkapasitas 2 juta ton per tahunnya. Pabrik pengolahan nikel di Indonesia prosesnya hanya menjadi nikel matte dan ferronikel, lalu kemudian diekspor ke luar negeri. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan di Indonesia masih terbatas. Sedangkan di luar negeri, nikel diolah sampai menjadi produk akhir menjadi nikel murni karena teknologi yang mereka miliki sudah sangat canggih. Secara umum untuk memproses nikel, lapisan tanah atau ore yang mengandung nikel diangkut menggunakan dump truck menuju ke pabrik pengolahan. Ore tersebut
dimasukkan ke dalam mesin crusher untuk proses penghancuran, sehingga ore menjadi berukuran kecil, lalu di-screening untuk memperoleh ukuran ore yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, ore dimasukkan ke dalam mesin konsentrator. Di dalam mesin ini, ore dihancurkan lagi sampai ore berukuran halus, lalu dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat. Kemudian konsentrat masuk dalam proses flotation, yakni proses pemisahan nikel dengan mineral lainnya melalui pengapungan pada suatu wadah khusus. Setelah itu konsentrat dikeringkan dengan mesin rotary dry pada suhu yang telah ditentukan. Pengeringan atau drying ini merupakan proses untuk mengurangi kandungan kelembapan pada konsentrat hingga mencapai 20-15%. Setelah pengeringan, konsentrat masuk ke dalam proses refining atau pemurnian. Pada proses ini dapat dilakukan dua metode, yaitu metode yang berbasis air atau disebut juga dengan hidrometalurgi, kemudian metode yang berbasis api atau disebut juga dengan pyrometalurgi. Untuk hidrometalurgi adalah metode yang mana dalam prosesnya melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Teknologi hidromet ini memiliki kelebihan dibanding metode pyrometalurgi, yakni dalam prosesnya tidak menghasilkan emisi udara karena hanya menggunakan bahan-bahan kimia tertentu saja. Sedangkan untuk metode pyrometalurgi, kebanyakan digunakan di negara-negara seperti Kanada, Indonesia, dan Brasil. Metode pyrometalurgi ini menggunakan proses kalsinasi, yaitu konsentrat nikel dimasukkan ke dalam electric furnace pada temperatur di atas 1400 derajat Celcius. Dalam proses kalsinasi tersebut, terdapat slag atau limbah yang mana nantinya akan dibuang pada dumping area. Sedangkan sisanya adalah konsentrat yang mengandung nikel atau disebut juga dengan matte cair. Nantinya matte ini akan masuk ke dalam proses granulasi, di mana matte akan disemprot dengan air sehingga menjadi butiran-butiran biji nikel yang berbentuk seperti pasir hitam. Butiran yang memiliki kandungan nikel lebih dari 60% disebut dengan nickel matte, sedangkan jika mengandung nikel yang lebih sedikit proporsinya disebut dengan ferronikel. Proses selanjutnya adalah electrowinning, yakni proses penangkapan logam-logam menggunakan proses elektrokimia yang bertujuan untuk menghasilkan nikel dengan kemurnian 99,9% atau pure nickel. Dalam proses electrowinning ini, plat aluminium akan berperan sebagai katoda dan plat lainnya berperan sebagai anoda, yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus yang terdapat butiran-butiran biji nikel yang sudah diberi campuran kimia khusus. Setelah itu, plat-plat tersebut akan diangkat, dan nikel-nikel ini akan berbentuk menjadi nikel murni, lalu nikel tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Nikel-nikel yang sudah dipotong tersebut kemudian nantinya akan dijual ke konsumen di seluruh dunia, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam produk. Emas adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa untuk dijadikan bahan perhiasan atau benda berharga. Selain itu, emas juga banyak dijadikan sebagai alat investasi, yang mana emas ini akan dibentuk menjadi batangan ataupun koin. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan emas. Emas dapat diperoleh dengan cara menambang, dan untuk menambang emas ada dua cara, yakni menambang emas dengan cara konvensional dan cara modern. Untuk cara modern, setelah proses eksplorasi, para ahli geologi akan meneliti beberapa area yang diduga memiliki banyak kandungan emas. Setelah itu, lokasi yang diperkirakan mengandung emas akan diambil sampelnya. Dari sampel tersebut, akan dibuat model 3D agar dapat dilihat kandungan tanah mana saja yang mengandung banyak emas. Proses berikutnya adalah penggalian dan peledakan. Nantinya alat berat akan mengambil bebatuan hasil ledakan atau yang disebut dengan ore ini untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Ore tersebut kemudian dianalisa pada laboratorium khusus untuk mengetahui tingkat kandungan emas, dan nantinya ore ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu high grade ore dan low grade ore. Pada high grade ore, memiliki partikel emas lebih banyak dibandingkan dengan low grade ore. Dan grade pada ore ini juga menentukan bagaimana ore tersebut akan diproses. Sedangkan bebatuan yang tidak mengandung emas disebut dengan waste rock atau batuan limbah, dan batuan limbah ini akan dibawa ke tempat khusus di pertambangan. Untuk low grade ore akan dibawa ke leach pad, sedangkan untuk high grade ore akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Leach pad merupakan sebuah tempat pengolahan biji emas untuk low grade ore. Ore tersebut kemudian nantinya akan disemprot dengan senyawa cyanida untuk memisahkan emas dari batuan lainnya.
Cairan emas yang dihasilkan dari penyemprotan cyanida tersebut kemudian akan dikumpulkan pada reservoir, lalu dipompa menuju tangki-tangki yang mengandung partikel karbon. Cairan emas itu kemudian akan menempel pada partikel karbon tersebut, lalu diproses lagi menggunakan stripping proses, yaitu proses pemisahan yang nantinya akan menghasilkan senyawa emas yang kemudian menuju proses selanjutnya lagi. Sedangkan untuk high grade ore akan dibawa menuju pabrik pengolahan emas. High grade ore akan dimasukkan ke mesin penggilingan sehingga akan menjadi fine sand atau ore berbentuk butiran halus dan nantinya akan menuju ke proses terakhir, yakni proses memisahkan emas dari pasir. Namun tidak semua ore butiran halus ini langsung menuju ke proses akhir, karena ore yang mengandung sulfida akan melalui beberapa proses lagi sebelum menuju ke proses akhir. Hasil dari semua proses tadi kemudian akan menjadi slurry, dan slurry ini kemudian menuju ke tangki-tangki yang mengandung campuran antara senyawa cyanida dan karbon. Partikel-partikel emas pada slurry tersebut nantinya akan menempel pada karbon, dan kemudian karbon-karbon yang mengandung emas ini dibawa menuju ke stripping proses. Pada proses ini, karbon yang mengandung emas dimasukkan ke dalam senyawa khusus untuk memisahkan emas dari karbon dan hasilnya adalah senyawa emas. Senyawa emas akan diproses lagi menggunakan proses elektrosemikal. Proses ini mirip dengan proses pelapisan krom pada komponen mobil, dan hasil dari proses elektrosemikal ini adalah recovery gold atau emas recovery. Untuk selanjutnya, recovery gold ini dilelehkan pada furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Kemudian dituang ke cetakan yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau disebut juga dengan dorbar. Dorbar ini terdiri dari 85% emas dan 15% perak, dan nantinya dorbar ini akan diolah lagi menjadi emas murni bullion. Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% dan berwujud batangan ataupun koin untuk dijadikan aset investasi. Untuk emas murni atau emas 24 karat, biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas, tidak digunakan emas murni sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak. Dan oleh karena itulah, emas harus dicampur dengan logam lainnya agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas yang tinggi. Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga, di mana untuk persentase berapa karat emas yang dibuat tergantung dari jumlah kadar persentase emasnya. Untuk emas 18 karat, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%, sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya. Kemudian emas murni yang sudah diberi tambahan logam akan dilelehkan. Seperti emas 18 karat, membutuhkan suhu 926 derajat Celcius agar meleleh, dan jika emas 14 karat, membutuhkan suhu 879 derajat Celcius agar meleleh. Perbedaan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah kandungan emas murninya. Semakin banyak kandungan emas murninya, maka suhu yang dibutuhkan untuk melelehkannya juga akan semakin tinggi. Dan setelah meleleh, emas tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dingin. Selain berbentuk batangan, emas juga berbentuk koin. Salah satu perusahaan yang membuat koin emas adalah Austria Mint yang berlokasi di Vienna, Austria. Pembuatan koin emas ini menggunakan gulungan emas seberat 997 kg. Dan gulungan emas ini bernilai 39 juta US dollar atau setara dengan 565 miliar rupiah. Gulungan emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam stamping mesin sehingga menjadi bentuk koin emas, dan sisa emas yang tidak terpakai akan diolah lagi pada pabrik ini. Kemudian koin emas tersebut dimasukkan ke dalam coining mesin, dan pada proses ini koin-koin tersebut akan dicetak menggunakan cetakan khusus pada bagian permukaannya. Dan setelah dicetak, nantinya akan dicek terlebih dahulu kualitasnya, lalu dikemas dan siap untuk dikirim ke konsumen. Sedangkan untuk koin emas yang terbesar di dunia pernah dibuat di Australia. Koin tersebut dibuat oleh perusahaan Perth Mint dari Australia dalam rangka menyambut kedatangan Ratu Elizabeth ke kota yang berada di Western Australia. Koin emas ini memiliki berat 1012 kg, terbuat dari emas murni 99,99% dan memiliki diameter 80 cm serta tebalnya 12 cm. Pada pembuatannya,
Emas yang sudah dilelehkan pada furnace dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu emas tersebut dibiarkan hingga mendingin selama beberapa jam. Setelah itu, diangkat dari cetakan, kemudian bagian permukaannya dipahat secara manual. Lalu digosok menggunakan alat khusus agar mengkilap. Untuk nilai koin emas yang terbesar di dunia ini ditaksir mencapai 53,5 juta US dollar atau setara dengan 775 miliar rupiah dan membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya. Penggunaan tembaga dalam kehidupan sehari-hari maupun industri sangatlah banyak. Tembaga juga sering digunakan untuk menciptakan logam campuran yang dapat digunakan dalam berbagai hal. Namun untuk memperoleh tembaga ini tidaklah semudah yang kita bayangkan karena harus melalui proses yang rumit dan panjang. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan tembaga mulai dari tambang. Koper atau tembaga adalah salah satu logam yang sangat penting dan berperan besar dalam sejarah manusia, serta termasuk logam yang pertama kali ditambang. Tembaga diperkirakan sudah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu. Logam tembaga ini juga dipercaya sebagai material yang memicu manusia berkembang dari zaman batu. Tembaga merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia. Hampir 12 juta ton tembaga digunakan tiap tahunnya secara global. Tembaga diperoleh dari proses pengolahan ore yang diambil dari suatu tambang baik open pit maupun tambang bawah tanah. Terdapat dua metode dalam mengolah ore untuk tembaga ini, yaitu hidrometalurgi yang berbasis air dan pyrometalurgi yang berbasis panas. Dalam metode pyrometalurgi, ore yang sudah ditambang tersebut kemudian diangkut menuju ke tempat giant crusher. Ore tersebut akan dihancurkan menjadi bebatuan hingga ukuran yang kecil. Setelah ore dihancurkan, ore dikirim menuju ke konsentrator building. Di dalam mesin konsentrator ini terdapat bola-bola besi di dalamnya yang berfungsi untuk menggiling ore hingga berukuran kurang dari 5 cm. Ore yang sudah digiling tersebut akan menuju ke vibrating screen untuk disortir. Ore yang ukurannya telah sesuai akan jatuh ke bawah dan akan dibawa menuju ke proses selanjutnya. Sedangkan ore yang ukurannya masih terlalu besar akan dihancurkan lagi sebelum akhirnya dibawa menuju ke mesin milling. Mesin milling ini juga berfungsi untuk menggiling ore hingga menjadi fine ore. Setelah dari mesin milling, fine ore ini kemudian dimasukkan ke dalam floating cell, lalu diberi air, udara, dan bahan kimia yang menyebabkan reaksi kimia sehingga terjadi gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung tersebut kemudian mengapung di permukaan sambil membawa tembaga, di mana tembaga pada gelembung tersebut mengandung tembaga dengan kemurnian 25%. Konsentrat tembaga yang masih berbentuk cair ini kemudian dipompa menuju filter press panel. Pada tempat ini, konsentrat tembaga akan mengalami proses penekanan, penyaringan, dan pengeringan, sehingga kelembapannya akan berkurang hingga menjadi bentuk seperti bubuk. Agar kemurniannya meningkat, konsentrat tembaga ini akan diolah lagi. Konsentrat dibawa melalui konveyor menuju electric furnace untuk dipanaskan dengan suhu 1200 derajat Celcius. Di dalam furnace, udara yang terkompresi dimasukkan yang kemudian dicampur oksigen sehingga konsentrat tembaga tersebut akan menjadi molten metal atau logam cair. Di dalam electric furnace tersebut, konsentrat akan diolah sehingga menghasilkan matte copper. Selain matte copper, proses ini juga akan menghasilkan sulfur dalam bentuk gas dan juga slag atau limbah. Pada prosesnya, oksigen akan mengikat sulfur pada molten metal, lalu mengubahnya menjadi gas, dan gas sulfur tersebut nantinya dapat dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi asam sulfat yang bisa digunakan untuk produk lainnya. Selain sulfur, di dalam furnace ini juga terdapat slag atau limbah, yang terdiri dari besi dan silika. Slag ini berada di atas matte copper karena beratnya lebih ringan. Dan slag tersebut akan dikeluarkan dari furnace yang nantinya akan dibawa dengan kendaraan khusus untuk dibuang ke area yang telah disediakan. Pada area pembuangan, slag akan disiram air selama 30 jam sampai mengeras. Setelah mengeras, slag nantinya akan dihancurkan. Slag ini masih bisa diproses lagi
karena masih terdapat tembaga dan logam berharga lainnya. Kemudian setelah material seperti sulfur dan slag di dalam furnace tersebut dibuang semua, maka yang tersisa adalah matte copper. Matte copper ini mengandung tembaga dengan kemurnian 70%. Matte copper tersebut lalu dibawa dengan ladle yang berukuran besar untuk menuju ke proses converter. Di dalam converter, matte copper akan mengalami proses oksidasi yang memicu reaksi kimia, sehingga akan membuat sulfur pada matte copper ini akan hilang dan menjadi blister copper yang mengandung tembaga dengan kemurnian 98%. Selanjutnya, blister copper tersebut dikirim ke anode refining furnace. Pada anode refining furnace ini, gas alam digunakan untuk menghilangkan oksigen yang terdapat pada blister copper. Setelah itu, blister copper ini akan menuju ke tempat casting yang nantinya akan melalui proses pendinginan sehingga menghasilkan anoda yang mengandung tembaga dengan kemurnian 99%. Meskipun kemurniannya ini sudah mencapai 99%, ternyata anoda ini masih perlu diproses lagi sehingga menjadi katoda. Nantinya katoda akan memiliki tembaga dengan kemurnian 99,9% untuk memenuhi kebutuhan penggunaan tembaga di zaman modern sekarang. Anoda tersebut akan dikirim ke fasilitas refinery dan akan mengalami proses elektrolisis. Plat anoda tersebut dimasukkan ke dalam tangki elektrolit. Kemudian plat dari stainless steel juga dimasukkan ke dalam tangki di antara anoda tersebut. Dan selanjutnya, arus listrik akan dialirkan selama proses ini. Pada waktu proses elektrolisis tersebut, tembaga murni pada plat anoda akan larut dan menempel pada plat stainless steel di sebelahnya, yang mana kemudian menjadi katoda tembaga dengan kemurnian 99,9%. Plat anoda pada tangki elektrolisis tersebut akan berada di dalam tangki selama 21 hari. Sedangkan plat katoda akan diangkat setelah 7 hari, lalu digantikan dengan plat yang baru lagi. Selanjutnya, plat katoda akan dibawa ke stripping mesin. Pada mesin stripping ini, tembaga murni yang menempel pada plat akan dipisahkan dengan menggunakan pisau khusus. Tiap-tiap katoda terdapat 2 plat tembaga murni. Plat tembaga murni yang sudah dipisahkan tersebut nantinya akan dikemas, diberi label, lalu dikirim menuju ke konsumen.